Jadi persyaratan pertama sebagai seorang operator adalah KTP. Yang kedua adalah SIM beda umum. Operator yang saya maksudkan di sini ya operator skill ataupun operator training. Itu yang pertama KTP yang sudah saya bahas untuk kalian semua. Jika kalian hanya memiliki ijazah SD, kalian bisa coba kirimkan saja melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo. Jadi untuk kalian semua ini yang sudah bergabung di video saya, tentunya hari ini saya akan bagikan informasi persyaratan sebagai seorang operator skill maupun operator training. Jadi seperti di video saya kemarin yang sudah saya katakan bahwa nanti kalau setiap video GW itu pisah-pisah. Untuk persyaratannya ada training dan juga operator skill itu pisah-pisah. Untuk berkasnya welder itu nanti saya akan pisah-pisahkan juga. Jadi semua tidak akan campur aduk lagi biar kalian tidak akan bingung saat menyaksikan video dari saya. Tapi sebelumnya bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan video untuk kalian semua. Baik, tanpa panjang lebar lagi saya bahas di sini untuk persyaratan yang pertama untuk melamar sebagai seorang operator. Jadi persyaratan pertama sebagai seorang operator adalah KTP. Yang kedua adalah SIM beda umum dan persyaratan ketiga adalah kartu keluarga. Persyaratan keempat adalah SKCK. Persyaratan kelima adalah kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja dan persyaratan keenam adalah ijazah terakhir. Persyaratan ketujuh adalah surat lamaran kerja dan persyaratan kedelapan adalah berkas tambahan. Untuk persyaratan kesembilan atau persyaratan yang terakhir itu adalah sertifikat vaksin kedua yang memang wajib kalian lampirkan. Jadi kalau kalian ini yang sudah mempersiapkan berkas tadi, kembali saya mau menjelaskan dulu tentang persyaratan tersebut. Kalau kemarin saya sudah bahas untuk general worker, untuk KTP kalian harus pindah domisili ke Maluku Utara atau ke Weda. Tetapi kalau kalian yang mau melamar sebagai seorang operator, ya tidak perlu kalian harus pindah berkas lagi. Karena untuk menjadi seorang operator itu bisa dari seluruh Indonesia. Tidak perlu pindah KTP lagi di Halmahera Tengah ini. Itu sebagai operator. Operator yang saya maksudkan di sini ya operator skill ataupun operator training itu bebas menggunakan KTP dari luar. Tidak perlu lagi kalian menggunakan pindah domisili ke Maluku Utara atau Halmahera Tengah ini. Itu yang pertama KTP yang sudah saya bahas untuk kalian semua. Sekarang kita bahas tentang ijazah. Ijazah terakhir yang bisa dipakai untuk operator yaitu ijazah SMP. Itu kalian bisa menggunakan juga. Karena maksimalnya itu ijazah SMA, berarti minimalnya adalah ijazah SMP. Itu bagi para pelamar training maupun pelamar skill. Tetapi kalau kalian yang memiliki pengalaman kerja di atas 5 tahun atau di atas 2 tahun, jika kalian hanya memiliki ijazah SD, kalian bisa coba kirimkan saja melalui email. Karena videonya kemarin saya sudah bahas tentang ijazah SD, SMP, SMA. Itu untuk kategori pelamar di PT IWIB. Jadi nanti kalian bisa cek di channel YouTube saya. Itu saya sudah bahas sebenarnya. Dari ijazah tadi kita bahas sedikit tentang berkas tambahan yang memang selalu orang pertanyakan juga kepada saya. Jadi ini berkas tambahan yang saya maksudkan di sini bagi kalian pelamar sebagai seorang operator. Ini operator trailer, operator loader, operator EXA. Itu berkas tambahan yang saya maksudkan di sini itu adalah pengalaman kerja kalian. Kalau kalian yang melamar sebagai pelamar training tidak perlu lagi untuk
melampirkan pengalaman kerja itu. Tetapi kalau kalian yang mau melamar sebagai seorang operator alat berat tadi, kalau punya berkas pendukung seperti EXA dan juga loader, ada pengalaman kerja minimal 2 tahun, ada CEO juga, itu kalian bisa lampirkan. Karena itu lebih meyakinkan lagi PT IWIB itu untuk percaya kalau kalian itu adalah seorang operator. Jadi kalau kalian yang melamar tidak menggunakan CEO atau pengalaman kerja, maka PTI pun akan ragu. Kalau untuk operator DT sendiri, kalau kalian ini memiliki pengalaman kerja di atas 2 tahun dan kalian memiliki simper, ya itu lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa lampirkan saja. Karena PT IWIB juga akan percaya kalau kalian itu adalah seorang operator. Jadi ini sedikit saya bahas tentang pengalaman kerja, CEO dan juga simper. Ini kadang-kadang orang selalu bertanya kepada saya, Pak, lamaran saya tidak pernah dipanggil. Oke, saya tanya kembali, Pak, melamar di bagian apa, Pak? Saya melamar sebagai operator EXA. Oke. Saya tanya, Anda melamar operator training ataukah Anda melamar sebagai operator skill? Mereka selalu katakan kepada saya bahwa saya melamar sebagai operator skill. Saya kembali tanya kepada mereka, apakah Bapak ini melampirkan surat pengalaman kerja? Dia katakan tidak ada. Jadi begini Pak, saya jelaskan sedikit kepada kalian semua biar kalian itu bisa paham yang menunggu lamaran sebagai seorang operator skill ini yang tidak pernah dipanggil oleh PT IWIB. Kalau Anda itu mau melamar sebagai operator skill, minimal itu Anda ada bukti Pak. Kalau CEO tidak ada, minimal ada pengalaman kerja. Oke, seperti itu. Jadi kalau tidak ada semua, tapi Anda memberanikan diri untuk melamar sebagai operator skill, ya otomatis PT juga ragu untuk panggil Pak, karena tidak ada bukti. Oke, ada juga yang mengatakan kepada saya, Pak, saya memiliki sertifikat training Pak. Jadi sertifikat pelatihan itu hanya membenarkan bahwa Anda itu adalah lulusan atau alumni dari pelatihan tersebut. Nanti ada penentuan juga di PT IWIB, yaitu tes unit. Jadi kalau kalian dipanggil oleh PT IWIB, dites lapangan lagi, kalau kalian tidak terlalu lincah mengoperasikan alat berat di sana atau mengoperasikan unit DT, ya siap-siaplah kalian akan digagalkan juga. Karena itu adalah satu penentuan. Kalau kalian yang gagal di tes unit, ya untung-untung kalau dipakai lagi untuk training. Tapi kalau disuruh pemasukan berkas lagi untuk training baru, ya harus seperti itu. Tapi kalau kalian yang memang lolos dari situ, ya langsung tanda tangan kontrak Pak. Tapi kalau kalian tidak lulus, ya siap-siaplah, itu yang saya katakan tadi. Jadi ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, kalau mau training itu masih buka tidak? Begini Pak, saya katakan kepada kalian semua, kalau kalian itu yang mau melakukan training ataupun mengirimkan berkas dari luar Maluku Utara sebagai seorang operator, kalian itu tinggal kirimkan via email saja. Itu sudah ada di video saya yang ini Pak. Nanti kalian cek lagi untuk cara mengirimkan berkas via email. Di situ saya sudah jelaskan juga. Semoga kalian bisa paham yang sudah saya jelaskan cara mengirimkan berkas melalui email tersebut. Jadi untuk sertifikat vaksin ini ada yang katakan juga begini Pak. Saya kan katakan bahwa minimal itu sudah vaksin kedua. Tetapi ada yang bertanya, Pak, kalau yang sudah booster bisa tidak? Ya kalau sudah booster bisa. Ya, bisa kalian ya kalau sudah vaksin booster, ya otomatis lebih bagus lagi. Jadi apa yang Anda bingung? Kalau masih bingung, sini. Saya pukulin, susah pulih kepala nih. Jadi kalau sertifikat vaksin booster itu berarti Anda itu lebih aman lagi, lebih bagus lagi untuk menggunakan sertifikat tersebut saat melamar pekerjaan sebagai seorang operator Pak. Seperti itu.
Jadi nanti kapan-kapan kalau kita membahas video tentang outdoor di tempat biasa saya, baru di situ suara saya lebih keras lagi. Saya akan pukul pada telinga dengan toki-toki di kepala kalau masih belum tahu apa yang saya bahas. Jadi jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya, biar saya lebih semangat lagi bagikan informasi tersebut kepada kalian semua. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.